Ya, teman-teman, kita melanjutkan diskusi kita. Dan ini videonya adalah lanjutan dari dua video sebelumnya. Ya. Kita bahas pra US. Segitiga sama sisi ABC memiliki panjang sisi 48 akar 2 cm. Jarak titik A terhadap titik BC. Nah, ini langsung aja. Kalau ini sebenarnya udah di video pembahasan pra PTS ya, pra PAS kalau nggak salah ya. Nah, jadi kalau ada soal kayak gini gimana? Ya udah berarti segitiga ABC gitu ya, segitiga ABC bebas aja karena segitiga sama sisi gitu ya, ini dengan ini dengan ini ya. Yang ditanya adalah jarak titik A ke BC, berarti jarak titik A ke BC. Nah, berarti kan sebetulnya ini ditanya tinggi gitu ya. Jadi tinggi ini ya, ditanya tinggi segitiga sama sisi. Nah, maka kalau kayak gini, jarak dari A ke BC, jarak dari A ke BC gitu sama aja dengan tinggi dari segitiga sama sisi gitu ya. Oke, tinggi dari segitiga sama sisi gitu. Nah, sedangkan tinggi dari segitiga sama sisi itu rumusnya itu setengah sisi akar 3 gitu ya. Sisinya apa di sini? 48 akar 2. Berarti setengah 48 akar 2 gitu ya, dikali akar 6. Ini coret ya jadi 24. Sedangkan yang ini jadi akar 6. Jadi 24 akar 6 cm. Ya, seperti itu aja ya kayaknya ya. Kita lanjut ke nomor selanjutnya. 32. Segitiga sama sisi ABC memiliki panjang sisi. Oke, berarti kita bikin segitiga sama sisi gini aja kan. Nah, oke. ABC-nya bebas lah di atas bawah bebas ABC gitu ya. Ini 20 akar 3 ya, yang lainnya pun sama 20 akar 3 gitu kan. Maka jarak titik A ke BC, jarak titik A ke BC ya sama, berarti tinggi segitiga sama sisi itu berarti apa? Setengah sisi akar 3 ya, setengah sisi akar 3 atau ada yang nulis setengah A akar 3. Ya udah setengah sisinya 20 akar 3 dikali akar 3. 20 akar 3 dari mana ini? Jadi ini ya coret-coret 10, ini akar 3 kali akar 3 yaitu 3, berarti 30 cm ya. Kita lanjut ke nomor selanjutnya. 33. Segitiga ABC memiliki panjang sisi ABC ya, AB BC. Oke, berarti kita bikin dulu segitiga apa nih? Segitiga sama kaki kayak kayak gini ya kayaknya ya. Nah, oke, kita bikin kayak gitu udah. Terus eh AB sama dengan BC. Nah, berarti kalau ada soal kayak gini disarankan yang diulang dua kali nih suhu apa huruf yang diulang dua kali disimpan di atas aja. Jadi biar enak sih. Jadi kakinya tuh jelas kayak gini tuh loh. Ya, oke. Terus AB-nya 10. Oh, ini sorry, ini kok C. Ini B ya. Ini C harusnya. Ini 10, ini 10 ya. Oke. Ini nggak usah ditulis nih. AC 12. Nah, kalau AC 12 langsung bikin ini 6. Ini 6 gitu ya. Biar enak aja sih. Ya, oke, berarti kita punya yang ini kan. Nah, oke, ini 10, ini 6. 10, 6 ini langsung dapat 8 ya, triple Pitagoras ya, 10, 6, 8 gitu ya. Nah, yang ditanya jarak titik A. Nah, di jarak titik A. Nah, yang ditanya itu jarak titik A ke mana? Jarak titik A ke BC. Nah, ini nggak perlu disampaikan lagi konsepnya ya. Rumusnya langsung aja. Rumus ini tuh menggunakan hukum kekekalan luas. Alas kali tinggi. Nah, jika alasnya AC, lihat ya, maka tingginya ini yang warna merah BO gitu ya, BO. Sama dengan jika alasnya mana? Alasnya BC nih. Alasnya BC maka tingginya ini T gitulah ya. Ini T gitu ya. T yang akan kita cari kan. Nah, maka AC-nya ya udah AC-nya awas hati-hati bukan 6 tapi 12 ya. Semuanya kan. Oke, sedangkan si BO-nya berapa? Eh, si BO-nya itu berarti 8, BC-nya itu 10, si ininya T. Ya udah, tinggal dicari. Dapat jawabannya berapa? Sudah dapat. Nah, jawabannya adalah ya tinggal dicari. Berarti 12 kali 8 bagi 10 ya. Berarti 12 kali 8 bagi 10 kan. Nah, oke. Ini coret bagi 2 ya. Ini coret bagi 2 berapa? 4 ya. Berarti 48/5. Oke. Langsung 34. Oke. Ini langsung kubus nih soalnya ya. Pada kubus ABCDFGH dengan panjang rusuk 8, titika terletak di tengah kubus FE. Nah, kalau ada tulisan kayak gini FN, FE gitu. Sarannya sih FE itu disimpan di sini
ya di depan yang kelihatan sama kita gitu. Jadi ini kayak waktu itu udah pernah dijelaskan ya. Jadi disimpannya di sini gitu. Jadi FE berarti FE itu kan biasanya E di sini, F gitu ya. Ini G, ini H gitu ya. Ini H. Berarti A-nya ngikutin di sini dong. A, B, C, D gitu ya. Jadi lebih gampang aja. Oke, berarti titik K terletak di rusuk. Oke, titik K apa katanya? Titik K terletak di rusuk FE. Nah, di tengah-tengah katanya ya. Ini K dan L terletak di tengah rusuk CG. Berarti ini CG. Berarti ini apa nih? Ini L ya. Nah, berarti yang ditanya apa? Jarak titik L. Nah, ini jarak titik L ke K. Oke, jarak titik L ke K berarti kan yang ini nih. Oke, kira-kira seperti itulah ya. Oke. Berarti ya udah kita tinggal fokus ke segitiga ini aja nih. Ya, kita fokus ke segitiga yang ini nih. Segitiga apa? F. Nah, ya kan? Ya, oke, kita bikinlah segitiganya. Berarti segitiga yang F gitu ya. Ini F, K, ini L gitu. Yang ditanya jarak F. Oke, jarak ini ya LK gitu ya. FK-nya berapa? FK-nya ini kan kalau ini FE kan 8 berarti ini 4 ya teman-teman ya. Nah ini harus FL harus cari dulu. Minta bantuan apa? Lihat yang ini kan 8. Yang ini kan 4 nih. Kalau yang ini 4 ya tulis aja 4. Kalau yang ini 4 gitu ya. 4. Kalau yang ini 8, paksakan menjadi 4. Gimana caranya 8 itu? 4 kali ada 4-nya gitu loh. 4 kali 2 ya. Cuman 2 ini tulis dalam bentuk akar. Ah, gitulah kira-kira ya. Ini bisa diterima nggak tuh? Jadi 4 akar 1, 4 akar 4, 4 akar 4 itu kan 8 ya. Nah ini 4 akar 1 dengan 4 akar 4, ininya jadi 4 akar 5. Gitu ya, yang ini nih ya, si FL. Berarti FL-nya jadi 4 akar 5. Udah beres. Kalau FL 4 akar 5, terus FK-nya 4, 4 itu 4 akar 1, maka ininya 4 akar 6. Oke, jadi jawabannya E ya. Kita lanjut ya. Yang trik ini lihat, kalau belum paham, lihat di video sebelumnya ya. Oke, lihat di video sebelumnya. Di video apa? Pembahasan pra PTS kalau nggak salah. 35. Pada kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 12 cm, titik K terletak pada perpotongan diagonal EG dan HF. Oke, kita bikin aja titik A ke titik K. Ya, titik A, titik K. Oke, coba kita bikin A-nya di sini. Kenapa di sini? Ya, A-nya tuh kalau nggak di sini, di sini. Kenapa? Karena dalam konteks soal ini yang ditanya A ke titik K. Ya berarti kalau bisa A-nya di depan lah, masa A-nya di belakang sono atau di sono gitu ya. Jadi di depan aja di antara sini atau sini. Ya, bebas nih. A B C D E F G H, E F G H gitu ya. Terus katanya titik K, terus apa di situ? Titik. Titik K terletak pada perpotongan diagonal EG, berarti ini EG ya. EG dan HF. Oke, HF ini. Oke, berarti ini ya titik K-nya ya. Ini titik K. Nah, berarti jarak titik A ke titik K mana? Yang ini dong. Oke, aman ya? Berarti gimana caranya? Ya udah, ini kan kita punya nilainya itu kan nilainya itu kan ini dari sini ke sini kan 12 akar 2. Berarti yang ini 6 akar 2 dong, karena setengahnya nih. Nih, ya. Terus yang ini berapa? Yang ini EA itu 12. 12 itu paksa ubah menjadi ada 6-nya, berarti 6 kali 2 gitu ya. 6 kali 2 kan 12. Ah, berarti 2-nya itu ubah menjadi dalam bentuk akar. Jadi 6 akar 4. Ya udah, ini 6 akar 2, ini 6 akar 4, maka ini 6 akar 6. Coba diresapi kalau kecepatan ya. Kalau terlalu cepat, teman-teman lihat video pra PTS yang itu kayaknya dijelaskan ini tuh kenapa bisa kayak gitu gitu ya. Kalau ini langsung aja deh. Oke, langsung ke nomor 36. Pada kubus ABCDFGH dengan panjang rusuk 24 cm, jarak titik H ke garis EC. Nah, oke. Jarak titik H ke garis EC. Ya udah kita bikin aja berarti A B C D. Oke. E F G H. Jarak titik H ke EC lihat tuh. Ya. Nah, oke. Jadi jarak titik H ke EC. Ini EC H. Oke, kan katanya waktu itu udah pernah dibilangin juga kan. Oke, kita bikinnya makin aja deh, bentar ya. Nah,
Waktu itu kan pernah dibilangin kalau mau bikin jarak dari satu titik ke satu garis, upayakan bikin segitiga yang melibatkan huruf-huruf tersebut, berarti HEC. Maka fokus ke segitiga HEC. Lihat segitiga HEC itu yang terbentuk itu, lihat teman-teman ya. Itu kalau nggak salah gini gambarnya ya. Tuh. H, C. Dan dia siku-siku di H kan. Nah, jadi kalau udah dapat kayak gitu aman dong. Ya enggak? H-nya berapa? H-nya 24. HC-nya berapa HC-nya? HC-nya kan diagonal sisi kan? Oke, diagonal sisi berarti 24 akar 2 HC-nya kan? Ini cari dapat dari mana? Kenapa diagonal sisi 24 akar? Nah, berarti kalau ini 24 akar 1, ini 24 akar 2, berarti ini 24 akar 3. Maka teman-teman sangat mudah sekali kalau mencari jarak titik H ke EC. Maka hukum kekekalan luas ya. Kalau alasnya EH, maka tingginya HC. Alas kali tinggi sama dengan alas kali tinggi. Kalau alasnya EC, maka tingginya ini nih. Apa gitu ya? T gitu ya. Coba EH-nya berapa? 24. HC-nya 24 akar 2. EC-nya berapa? 24 akar 3. T gitu ya. Berarti mencari T itu ya udah 24 kali 24 akar 2 per 24 akar 3. Ya, ini coret, ini coret. Maka dapatlah T-nya itu atas bawah kali akar 3. Berarti yang bawah jadi, yang atas jadi 24 akar 6 kan, akar 2 kali akar 3. Yang bawah jadi 3 kan, akar 3 kali akar 3. Dan ini menjadi T-nya 8 akar 6 ya. Oke, jawabannya E. Kita lanjut ke nomor 37. Pada kubus ABCD FGH dengan panjang rusuk 24 cm, jarak titik A ke HF. Oke, jarak titik A ke HF berarti ya kita bikin lagi aja ya. Oke, jadi kita bikin lagi aja. A karena A-nya di depan tuh ya udah di depan aja. A, B, C, D, oke. E, F, G, H gitu ya. Jarak titik A ke HF berarti bikinlah segitiga AHF gitu ya. Mana segitiga AHF? Ah, yang segitiga AHF mana? Sorry, sorry. Segitiga AHF itu ini ya. Oke. Segitiga apa kira-kira? Segitiga AHF segitiga sama apa? Sama sisi ya, karena ini diagonal. Karena masing-masingnya ini, sorry. Kenapa begini ya? Nah, karena ini diagonal sisi, ini diagonal sisi, ini diagonal sisi. Maka sisi-sisinya fix diagonal sisi. Maka kita bikin segitiganya coba ya. Kalau pengen lebih jelas kita bikin segitiganya di sini. Kira-kira seperti itu ya. Kira-kira ya gitulah ya. AF-nya di atas, ini A gitu ya. Maka jarak titik A ke HF itu menekan rumus apa? Tinggi segitiga sama sisi, yaitu rumusnya setengah A setengah S akar 3. S-nya cari dulu, bukan 24, hati-hati S-nya. Tapi ini 24 akar 2, ini 24 akar 2, ini juga 24 akar 2. Berarti semuanya ini 24 akar 2. Ini 24 akar 2, ini 24 akar 2 ya. Berarti sisinya itu, sisi yang dimaksud itu, sisi ini tuh bukan sisi kubus dong, bukan sisi kubusnya, tapi segitiga yang dimaksud, segitiga sama sisi ini ya. Berarti setengah 24 akar 2 kali akar 3. Ini coret 12 ya. Yang ini dikalikan akar 6. Jadi 12 akar 6. Harusnya ini ada sentinya ya. Oke, sip. Kita lanjut 38. Pada kubus ABCDFGH dengan panjang rusuk 12, jarak titik D ke EG. Nah, jarak titik D ke EG ya, berarti macam mana? Nah, kalau kayak gini, teman-teman, pastikan D-nya di depan. Kalau nggak di sini ya di sini. Ya, jadi biar enak melihatnya. Jadi ya, misalkan saya nulis D-nya di sini. Berarti kan A-nya di sini. A, B, C, D, E, F, G, H. Gitu ya. Jarak titik D ke EG kan enak tuh ya. Jadi D ke EG itu bikinlah segitiga DEG. Berarti DEG itu kan segitiganya gini. Oh, kan? Oke. Berarti segitiga apa lagi tuh? Berarti masih segitiga sama sama sisi ya. Karena sisi-sisinya itu adalah diagonal sisi itu sendiri kan. Ini 12 akar 2.
ini juga 12 akar 2, ini 12 akar 2. Maka jarak dari titik D ke EG itu berarti setengah A, setengah S akar 3. Wah, berarti harusnya udah dapat ya. Cuman saya tuliskan dulu biar mengakomodir teman-teman yang masih berpikir di sini. Oke, 12 akar 2 yang masih berhitung juga. 12 akar 2, 12 akar 2. Berarti jarak titik A nih ke EG. Nih, dari di sini ke sana. Oke, sorry tulisannya jelek. Ini sama aja dengan tinggi segitiga sama sisi. Rumusnya tadi itu setengah S akar 3 ya. Setengah S-nya itu kan 12 akar 2 ya, bukan yang 12 ya. Hati-hati. Bentar, ini kayaknya ada kendala. Not responding ya, bentar. Oke, bentar ya. Berarti luasnya itu apa? Tinggi segitiga sama sisi ya, berarti ya. Jarak dari A. Jarak dari D. Oh, kok D ini sorry di D ya, ini D ya. Jadi jarak dari D ke EG, jarak dari D ke EG itu adalah sama aja dengan tinggi segitiga sama sisi yaitu setengah S akar 3 ya. Setengah S-nya berapa? S-nya 12 akar 2 kali akar 3 ya. Yang ini 6, yang ini akar 3 akar 6 ya. Jadi 6 akar 6. Oke, kita lanjut ya. Oke, pada kubus ABCDFGH dengan panjang rusuk 28, jarak titik C ke FH. Nah, jarak titik C ke FH. Nah, jarak titik C ke FH. Kayaknya sama nggak sih? Sama aja ya jarak dari titik C ke FH ya. Coba C-nya di depan ya berarti ya. Ini C, D. Ini berarti A, B di sini kan. E, F, G, H. Ya, jarak titik C ke FH, C ke FH. Ya udah berarti ini kan sama aja tuh. Ya, berarti jarak dari C ke FH itu jarak dari C ke FH itu sama aja dengan tinggi segitiga sama sisi, yaitu setengah S akar 3. S-nya itu awas, bukan 28 tapi 28 akar 2. Ini akar 3 ya. Coret berarti 14 yang ininya akar 6. Kayaknya sama aja ya. Oke, karena sama aja teman-teman. Nomor 40 juga berarti silakan teman-teman kerjakan secara mandiri. Nah, namun jika masih belum dapat nomor 40, teman-teman boleh ngeliat video-video sebelumnya yang saya buat juga, pra PTS atau mungkin pra PAS, karena pada prinsipnya soal-soal US itu saya copy paste ulang dari soal PTS dan atau soal pra PTS gitu ya. Jadi teman-teman kalau ada satu dua pembahasan di sini yang belum terlalu ngerti atau belum terlalu lengkap pembahasannya, teman-teman boleh lihat video yang sebelumnya yang saya kira lebih lebih lengkap gitu ya. Kenapa di sini tidak lebih lengkap? Karena hanya untuk merecall saja. Oke, sekian untuk video pembahasan pra US Matematika IPA. Mudah-mudahan bermanfaat dan teman-teman mendapatkan nilai yang maksimal ya. Terima kasih. Selamat pagi.